Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Oh, haleluya. Oh, ku sembah kau Bapa Yesus. Thank you Jesus.
sembah Kau Bapa. Tiada seperti Kau ya Yesusku, kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Kau puaskan setiap kerinduanku, kasih-Mu mengubah segenap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah. Ku aman dalam kasih-Mu. Kau puaskan setiap kerinduanku, kasih-Mu mengubah segenap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah. Ku aman dalam kasih-Mu. Ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu. Yesus, ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu. Yesus, ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu. Yesus, ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu. Yesus, ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu. Yesus, oh Yesus, ku bersyukur selalu.
kasih anugerahmu mengalir indah, memulihkan hidupku Yesus. Ku bersyukur selalu buat kasih setiamu mengalir indah. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerahmu mengalir indah, memulihkan hidupku Yesus. Ku bersyukur selalu buat kasih setiamu mengalir indah. Ku aman dalam kasih-Mu, ku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku aman dalam kasih-Mu. Shalom Heroes, Happy Sunday and Happy New Year. Udah lama gak ketemu teman-teman semua, kangen banget. Hopefully you guys are doing alright dan tetap semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu 2020 nih benar-benar waktu yang kita semua dipatahkan. Tapi saya percaya di 2021 Tuhan akan bawa kita kepada sebuah musim yang luar biasa. Tantangannya mungkin tetap sama, mungkin sangat besar. Tetapi Dia akan tunjukin kuasanya luar biasa melalui kita gerejanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa biar Roh Kudus menyingkapkan rahasia-rahasia di dalam firman-Mu, kebenaran-Mu, dan biar Bapa menunjukkan kasih-Nya, meneguhkan kami untuk kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan belajar satu hal. Temanya menarik banget, yaitu tentang stabil, bukan labil. Nah, kenapa sih kita gampang berubah? Kena tantangan dikit kita nyerah. Ya, ada orang menyinggung dikit kita kecewa. Dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit kepahitan. Kamu manusia atau pare? Ya kan yang pahit itu pare ya. Kalau manusia diciptakan serupa dengan Tuhan. Harusnya kita bisa hidup bergairah, mengasihi dan hidup dalam kebenaran. Apa yang membuat kita jadi labil? Ya. Teman-teman sadarkah bahwa apapun yang kita bangun, entah itu kehidupan, pekerjaan, pelayanan, apapun, pasti kita membangun dengan pengharapan, sadar atau nggak sadar. Misalnya teman-teman hari ini kerja semangat, pasti teman-teman punya pengharapan. Entah itu berharap bos lihat teman-teman, entah teman-teman berharap bahwa dengan pekerjaan itu teman-teman bisa meraih sebuah prestasi, entah teman-teman lagi semangat sekolah karena berharap si doi melirik teman-teman. Jadi apapun yang membuat kita semangat, yang membuat kita tiba-tiba bergairah, nggak labil-labil gitu, pasti karena kita punya pengharapan akan sesuatu. Nah pertanyaannya, kita berharap sama manusia, sama diri sendiri, atau sama Tuhan? Itu menentukan apakah kita akan stabil, perjuangan kita stabil, bagaimana kita membangun hidup menjadi stabil, apa labil. Yuk kita buka yuk ayatnya yuk di Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi terkutuk tuh gue bisa bilang ya labil. Tahu gak sih kalau labil itu sama aja kayak terkutuk. Karena gak ada orang yang labil akan berhasil. Pasti dia terpatah-patah, dan gue percaya bahwa kutuk itu bicara tentang sebuah kuasa yang membuat kita pasti akan gagal. Walaupun kita percaya kutuk itu telah dipatahkan di kayu salib melalui Yesus Kristus. Tetapi ada hal yang kita bisa bilang hidup gue kayak terkutuk nih. Sebenarnya gak terkutuk, kita sudah diberkati dalam Yesus Kristus. Amin, gak ada lagi orang Kristen yang dikutuk. Kutuk sudah dipatahkan, tapi hidupnya bisa seakan-akan terkutuk. Karena memang ini labil. Yang membuat kita jadi capek berjuang, kita jadi malas membangun kehidupan, jadi gampang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena sederhana, kita mengandalkan manusia. Termasuk waktu kita melayani Tuhan, kita mengandalkan manusia, mengandalkan pendeta, mengandalkan mentor, mengandalkan yang lain, ya, ataupun mengandalkan kekuatannya sendiri.
Kenapa kita jatuh bangun dalam dosa? Sederhana, mengandalkan kekuatan sendiri. Antara kita mengandalkan mentor kita, mengandalkan pemimpin kita, atau mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mulai bergantung sama kemampuan kita baca Alkitab, kemampuan kita dalam berdoa, kemampuan kita berpuasa. Nggak ada yang salah sama semua itu baik. Tapi kalau mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita akan patah-patah. Pasti, ya. Dia bilang begini, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri, maka hatinya akan menjauh daripada Tuhan. Jadi ini sebuah perjalanan. Kalau kita pada akhirnya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan kata lain, orang lain, diri kita menjadi pusat. Pasti hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan sedihnya ini sering terjadi dalam gereja dan pelayanan. Termasuk sama saya sendiri. Saya nggak sadar ketika saya melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam waktu-waktu tertentu, saya mulai fokus sama diri saya dan orang lain. Akhirnya apa? Hati saya menjauh dari Tuhan. Kalau hati kita sudah menjauh dari Tuhan, tinggal tunggu. Gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang bingung, gampang marah, dan sebagainya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi, teman-teman, walaupun kita dalam gereja, dalam pelayanan, sudah diselamatkan dalam kasih Kristus. Kalau kita masih menjadikan manusia, apalagi diri sendiri, menjadi pusat, tinggal tunggu waktunya kita akan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang tandus, orang-orang yang kering, orang-orang yang gak stabil, gampang sekali dipengaruhi oleh keadaan, gampang dipengaruhi oleh perasaan, gampang dipengaruhi oleh situasi dan orang lain. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini keren banget, tahu nggak? Ya, jadi dia bilang orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan, pusatnya itu Tuhan. Dia mengharapkan ketika dia melakukannya, berkat datang dari Tuhan. Penerimaan datang dari Tuhan, penjagaan datang dari Tuhan, segala sesuatu datang dari Tuhan. Makanya ketika dia melakukan segala sesuatu, dia nggak dihargai sekalipun, ya marah mungkin, kecewa mungkin, tapi dia akan cepet banget jadi stabilnya. Karena dia sadar bahwa Tuhan segala-galanya. Reward dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Yang keren dia bilang gini, kalau dia menaruh harapannya kepada Tuhan, ia seperti pohon ditanam di tepi air. Gak pernah kering, tahu nggak? Gak pernah jauh dari sumber air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan, itu bicara tentang akar ke bawah. Kalau mengandalkan manusia, dia langsung performance, dia langsung pembangunan ke atas. Tapi ketika dihajar, hancur. Ya, terjadi sebuah kelabilan, bahkan terjadi kehancuran. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu bicara gini, dia bisa jadi dibuang, direndahkan, gak diangkat, gak dipandang sebelah mata. Bicara tentang Yusuf, dibuang, masuk dalam kerajaan Mesir. Udah melayani, dibuang lagi ke dalam penjara. Tapi lihat gak hidupnya mengandalkan Tuhan. Daniel juga sama, dibuang ke pembuangan. Ya lalu diambil sama kerajaan Babilonia, sebuah bangsa yang menyembah ilah-ilah lain. Tapi pada saat itu dia mengandalkan Tuhan, dia stabil. Dia bilang, sorry saya gak mau makan ini. Saya gak mau menyembah. Stabil banget, kenapa? Mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika si teman-temannya Daniel dimasukin dalam tungku api, dia bilang Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan gak menyelamatkan kami gak akan menyembah berhala. Keren banget, stabil banget. Kenapa? Karena dia membangun kehidupan sama Tuhan, menaruh pengharapan sama Tuhan. Jadi walaupun ditaruh di tempat yang gak sesuai, ditaruh di tempat pembuangan, ditaruh di kegelapan, ditaruh di kota yang penyembah berhala, dia tetap stabil. Karena bukan di mana kamu berada, tapi dengan siapa kamu berjalan. Bukan tentang di mana kamu ditempatkan, tapi tentang kamu itu
menaruh pengharapan sama siapa? Bicara tentang akar, merambat ke bawah. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah sampai satu waktu dia menemukan mata air. Dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Pas bertumbuh ke atas itu mau pembatas apapun dia bisa dobrak ke atas sampai bertumbuh besar. Alkitab mengatakan akarnya merambat dan dibilang begini, tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, saya percaya ini bicara tentang musim tetap ada, musim panas, musim kemarau, musim kesulitan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di masa-masa gini, dia seperti tidak mengalami ya datangnya panas terik, bahkan daunnya tetap hijau. Gak khawatir dalam tahun kering. Bahkan dia gak berhenti menghasilkan buah. Ini kan stabil. Stabil itu bicara tentang gini nih. Itu kelihatannya. Tapi dalam kenyataannya stabil itu begini. Tapi dia naik terus. Saya percaya gak ada orang yang begini. Gak ada. Tapi kalau orang-orang yang stabil, dia tuh terus naik. Walaupun ya disinilah proses pertobatan, proses mungkin mengalami kesombongan lagi, dia sadar lagi, tapi terus ke atas. Tapi kalau yang labil ya gini aja. Kadang-kadang mundur ya kan, udah nggak bisa maju, dia mundur, nggak bisa mundur, ke bawah nukik. Itu kenapa mari mengandalkan Tuhan, jadikan Tuhan tuh pusat. Ya, saya ngomongin pernikahan mungkin jauh dari teman-teman. Kalau kita mengandalkan istri kita, wow. Saya udah begitu sebaliknya kalau istri saya mengandalkan saya, mengandalkan kesetiaan saya. Kita mau udah jauh, udah bubar. Tapi masing-masing kita belajar begini. Bahwa kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hubungan kita. Apapun yang pasangan kita lakukan, kita mau berharap sama Tuhan. Itu kenapa orang yang stabil dalam hubungan mengatakan hal ini. Walaupun saya tetap. Memang konteksnya lebih tepat bicara dalam pernikahan. Karena kalau dalam pacaran, kalau memang orang itu nggak bisa menghargai, nggak mau komitmen, ya udah sudahi. Walaupun kita putus, tapi kasih saya kepada kamu tetap sama. Walaupun tidak dengan status yang sama, statusnya berbeda. Ini bicara tentang kelabilan dan kestabilan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah sekarang apa sih bukti orang mengandalkan Tuhan? Sederhana. Tuhan kan nggak kelihatan, tapi ada satu yang kelihatan. Firman-Nya itu paling gampang, Alkitab. Lebih jauh lagi, hadirat Tuhan. Lebih jauh lagi, kita tinggal dalam keluarga Tuhan. Tapi anyway, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia lakukan apa yang ada dalam firman-Nya. Yang paling mendasar adalah Alkitab yang paling kelihatan. Coba kita buka yuk di Matius 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datanglah hujan, turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dua orang membangun sesuatu, sama-sama membangun. Sama-sama membangun kehidupan, hubungan, pernikahan, karir, pendidikan. Semuanya dibangun, sama-sama membangun. Sama-sama kena hujan, kena badai. Sama-sama juga angin melanda. Tapi bedanya, yang satu rubuh, yang satu nggak rubuh. Di manakah letaknya? Tadi ada yang sama, yang bedanya adalah gini. Yang satu benar-benar mengandalkan Tuhan. Sehingga dia mendengar dan melakukan. Kenapa dia melakukan? Karena dia bilang gini, saya percaya sama Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, jadi saya melakukan dengan kepercayaan, pasti Tuhan akan bertindak. Walaupun bukan dengan waktu saya, tapi pasti dengan waktunya Tuhan. Karena dia menaruh pengharapannya sama Tuhan. Itu kenapa kalau kita menaruh pengharapan sama bos, kamu kan pasti jilat bosmu. Kamu akan baik-baikin bosmu. Kenapa? Karena kita menaruh harapan sama dia. Lalu dia bilang gini, tolong dong kamu lakuin ini, lakuin itu. Kita pasti akan lakukan karena kita punya pengharapan. Ya gue berharap gue dilihat, gue berharap naik pangkat. Sama juga sama Tuhan, kita juga punya pengharapan. Saya melakukan karena saya berharap sama Tuhan. Saya percaya banget, saya menaruh hidup saya sama Tuhan. Itu kenapa saya melayani Tuhan. Karena saya sadar hidup saya, Alkitab bilang bukan punya saya lagi.
hidup saya adalah milik Tuhan dan saya berharap Tuhan bisa pakai hidup saya. Saya tahu Tuhan pasti akan berkati saya, tapi firman Tuhan bilang ini bukan tentang saya, semua tentang Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan menemukan firman Tuhan. Bukan untuk kepuasan dirinya, tapi secara sehat dia melihat gambaran penuh. Alkitab mengatakan, semua dari Kejadian sampai Wahyu, ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Makanya dia tidak akan comot-comot ayat hanya buat kepentingan sendiri. Benar-benar dia dengar dan dia lakukan apa yang menjadi bagian dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang satu cuma dengar doang, gak melakukan. Kalau orang mendengar gak melakukan, berarti dia gak punya pengharapan sama orang tersebut. Kalau kita punya pengharapan sama orang tersebut, pasti kita akan dekati orang itu, kita akan dengarkan dia dan lakukan apa yang dia bicarakan. Ya, kalau dia bilang, jangan beli handphone ini lagi, mendingan handphone itu. Kata si abang ini jangan beli handphone ini, handphone itu aja. Loh kenapa? Ya gue percaya sama dia. Sama kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, pasti kita akan lakukan firman-Nya. Nggak sekedar dengar doang, tapi menjadi pelaku firman. Bahkan bukan hanya percaya loh, tapi melakukan. Sebab Yakobus 2 ayat 19 mengatakan gini, engkau percaya hanya ada satu Tuhan saja, itu baik, tapi setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Yang pertama, kalau kita nggak percaya Tuhan, kita sudah kalah sama setan. Setan itu percaya ada satu Tuhan. Kalau kita mau menang sama setan, nggak cukup sekedar percaya. Tapi kita harus gunakan kepercayaan kita menjadi sebuah tindakan. Amin teman-teman. Saya mau tutup dengan kisah ini. Ya, di mana Lazarus meninggal dan Marta mengutus orang untuk memanggil Yesus. Lalu ketika dipanggil Yesus bilang gini, nanti nanti saya akan ke sana. Dia nggak akan mati. Ya, tiba-tiba Yesus menahan diri. Ya, dia masih tinggal 2 hari lagi di situ. Baru setelah itu Yesus mengatakan telah tiba waktunya. Teman-teman boleh buka di Yohanes 11. Teman-teman boleh baca semua itu. Yesus bilang telah tiba waktuku. Lalu dia datang. Pas dia datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Bayangin nggak? Pertama gini, kenapa Yesus sudah tahu orang bilang Lazarus sakit keras, dia malah bilang gini, enggak, dia nggak sakit, dia akan mati dia. Ya, terus dia masih tinggal di situ 2 hari, bukannya buru-buru. Kalau lu hari ini telepon, bang, orang tuh lagi sakit bang, ini lagi sakit parah, tolong kesini bang. Tenang, nggak akan mati dia. Ya, nantilah aku kesana. Tapi 2 hari lagi, gue baru kesana. Udah mokat, ya kan? Pasti kita kecewa. Tapi Yesus lakukan itu. Dia datang, udah mati 4 hari. Lalu Maria bilang, aduh kalau engkau datang tepat. Kalau engkau datang sebelum ini, dia pasti gak akan mati. Menarik. Yesus mengatakan dalam firman-Nya gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kurang ajar sekali hamba Tuhan kalau mengatakan begitu. Waktu kita datang, orang tua kita mati. Lalu dia bilang, Bapak kenapa gak datang? Coba Bapak datang, pasti dia gak mati. Terus kita bilang begini, bersyukur aku gak datang. Mak, ditempeleng itu pasti hamba Tuhan. Ya, Yesus bilang, bersyukur aku gak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Langsung Lazarus dibangkitin. Lazarus bangkit udah 4 hari. Tahu gak kenapa Yesus harus bilang, sudah tiba waktunya. Tapi sudah telat 4 hari. Karena menurut adat istiadat Yahudi, kalau orang mati 3 hari, bangkit itu masih biasa. Menurut kepercayaan mereka, rohnya masih mengawang-awang lah. Ya. Tapi Yesus tahu betul kapan waktunya yang tepat untuk datang. Di waktu yang namanya kemustahilan. Menurut orang-orang ini paling mustahil. Ini mustahil papa berubah, mustahil mama berubah, mustahil keadaan begini. Ketika kamu mengatakan, gak mungkin. Dengan artian apa? Udah gak mungkin lagi dia dengan kekuatan gue. Udah gak mungkin lagi dia dengan kekuatan manusia. Di situ Tuhan bilang ini waktunya. Dan Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan? Ya, Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yuk jadi anak muda yang stabil di dalam pengharapan akan Tuhan. Yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Ada masalah, firman Tuhan ngomong apa? Lakukan. Teman-teman, gua nih mantan pecandu, mantan pendosa. Gua tahu persis enaknya dosa. Tapi kenapa gua ada hari ini? Sederhana. Firmannya ya dan amin.
Firman-Nya luar biasa menjaga hidup gue, walaupun hidup gue naik turun, tapi ada sebuah kepastian keyakinan gue pasti akan sampai ke sana. Karena gue bukan sekedar berjalan bertemu dengan Tuhan nanti, tapi hari ini gue berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Semoga ini bisa membantu teman-teman menjadi pribadi yang stabil, bukan labil. Entah dalam hubungan, dalam pekerjaan, pelayanan, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya sama Tuhan. God bless you. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you are faithful to move again. This mountain it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. And I'm free indeed. You are my Savior, so I won't fear. 'Cause I know you've got this. Your power's here. Oh, you are my breakthrough. You're making all things new. So I praise you forever. To you I sing. I can hear your voice